Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Camstory. Pada kisah kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Dialah Sosok Iblis Sebenarnya. Cerita ini ditulis oleh Kak Cahanaya DC. Terima kasih ya Kak Caya atas ceritanya. Tak pernah lupa, Mimin mendoakan sahabat pendengar sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Cahaya mentari pagi sesaat menerobos masuk kamar ketika perlahan aku membukanya. Cahaya matahari yang senantiasa memberikan kehidupan dan harapan baru. Cahaya matahari itu membuat aku silau. Ada suara lembut terdengar dari belakangku. Suara yang terkesan kurang senang. Ketika aku berpaling dan menatapnya, dia kelihatan berusaha menutupi matanya. Kamu kelihatan pucat, Nur. Apakah kamu sakit? Aku segera menghampiri istriku yang masih tiduran di atas tempat tidur itu. Dia memang nampak pucat. Seperti semalam atau beberapa hari ini setelah kepulanganku, Nur memang terlihat pucat dan pendiam. Dia tidak banyak bicara, tidak seperti Nur dahulu yang ceria dan banyak berbicara. Wajah pucat itu begitu menggelisahkanku, mengingatkan aku pada wajah mayat. Aku tidak suka cahaya matahari itu masuk kamar. Cahaya itu bisa membuatku sakit, lemah. Saut Nur pula, dan aku tertegun. Bukankah justru malah sebaliknya? Cahaya matahari baik untuk kita. Aku mendekati Nur. Aku kian tertegun. Seperti hari-hari kemarin, bau wangi Nur begitu terasa menyengat. Sejak kapan Nur menyukai bau minyak wangi? Apalagi wangi yang terpancar dari tubuh Nur begitu menyengat, begitu terasa menusuk hidung. Dan sesaat Nur menatapku, tatapan kosong. Mengapa tatapan Nur begitu kosong, hampa, tetapi tatapan mata itu begitu menyiratkan perasaan sayangnya kepadaku. Perasaan sayang dan tidak ingin jauh dariku, tak ingin aku pergi lagi, meninggalkan dia bertahun-tahun di negeri orang. Aku memang baru kembali sebagai TKI. Setelah bertahun-tahun pergi merantau, kini aku telah pulang, kembali bersama istri dan anakku. Tetapi, justru aku menemukan sikap yang aneh pada Nur. Nur bukanlah Nur yang dulu. Ataukah mungkin hanya perasaanku saja? Perasaan yang telah bertahun-tahun tidak hidup bersama. Tetapi, bagaimanapun, perasaan seorang yang paling dalam tidak bisa didustai. Apakah Nur baik-baik saja? Aku harus memberi Sila ASI. Aku dengar dia sudah bangun dan menangis. Nur berkata, mendekapku, sesaat mencium keningku, ciuman yang dingin. Lalu dia berlalu ke kamar bayi di sebelah kamar kami. Sila adalah anakku yang sudah berumur hampir 2 tahun. Kemarin aku pergi, Nur sedang mengandung umur 6 bulan. Tetapi mengapa bayi seusia itu masih diberi ASI, sementara tangisannya pun tidak terdengar semenjak tadi. Ketika aku ikut masuk ke kamar bayi, aku melihat Nur sedang menyusui seorang bayi perempuan. Seharusnya seumuran dia. Sudah kamu sapi, dia sudah besar, kataku seraya memperhatikan seputar kamarnya yang kelihatan pengap. Tidak ada cahaya matahari yang masuk ke kamar. Jendela kamar tertutup rapat. Aku bermaksud membuka jendela kamar itu. Jangan lakukan itu. Nur setengah berseru. Dia menatapku tidak suka. Aku berhenti dan menatap heran kepadanya. Apakah cahaya matahari tak juga bagus buat Sila? Aku sedikit protes, sedikit kesal dengan sikap Nur itu. Tetapi aku tertegun ketika melihat ke arah Sila.
Badannya begitu kurus dan pucat. Dia tampak mengacuhkanku. Aku maklum, dia tentu belum terbiasa dengan kehadiranku di rumah ini. Aku tidak menyangka akan keadaan anak kita ini. Dia seperti kurang gizi. Kataku seraya menghampirinya, mengelus rambutnya. Tetapi, mengapa badan Sila begitu dingin, pucat, sepucat Nur? Untuk itulah, aku senantiasa memberikan dia ASI. Sila habis sakit yang membuatnya belum bisa berjalan. Kata Nur seraya memeluk Sila. Ada rasa sedih terpancar dari wajah Nur. Sedih yang tidak aku mengerti. Aku bangkit berdiri. Aku sebaiknya ke pasar. Aku akan berbelanja kebutuhan untuk Sila. Dia harus diberi vitamin supaya badannya kembali sehat. Tetapi tiba-tiba Nur bangkit dan meraih tanganku. Menatapku ragu, takut, tetapi dia tidak berkata. Aku hanya sebentar saja dan akan segera kembali. Kataku lagi menyimak wajah Nur. Apa yang membuatmu takut? Kepulangan Mas Deden akan membuat kejutan buat orang-orang di kampung ini. Sahut Nur dengan suara lirih. Memang, beberapa hari setelah kepulanganku ini, aku banyak berdiam diri di rumah, melepas lelah dan kangen dengan keluarga. Mungkin warga belum tahu jika aku telah pulang dari perantauan. Tetapi mengapa hal itu ditakutkan oleh Nur? Aku bukanlah seorang buronan yang harus ditakuti. Aku merantau demi menghidupi keluarga. Atau mungkin mereka menganggapku telah berbuat kejahatan di dalam perantauan itu. Dalam 2 tahun, memang telah banyak yang aku peroleh. Rumah bagus dan beberapa petak sawah telah aku dapatkan dalam waktu singkat. Seolah seperti mencari pesugihan yang bisa membuat kaya secara instan. Tetapi sebenarnya mereka tidak tahu bahwa kerja keras memeras keringat harus dilakukan untuk bisa mendapatkan semua itu. Kadang orang tidak memandang itu. Mereka hanya memandang apa yang telah kita peroleh saat ini. Mungkin ketakutan Nur itu memang beralasan. Orang-orang menatapku, memandangku dengan heran dan terkejut. Bahkan ketika aku mampir ke sebuah kedai kopi, semua menatapku panik. Kamu, Deden, sejak kapan kamu pulang? Seseorang menghampiriku, seraya menatapku tajam. Ada aroma alkohol tercium dari bau mulutnya. Apakah kamu sudah tahu apa yang terjadi? Aku tertegun dan menatap tidak mengerti pada orang itu. Seorang pemuda yang sepantaran denganku. Apa kau tidak dicekiknya? Katanya lagi. Seorang lain buru-buru menghampiri pemuda itu, lalu menyeretnya pergi. Maaf, dia lagi mabuk. Omongannya jadi ngelantur. Kata seorang itu, seraya meminta maaf atas kelakuan pemuda mabuk itu. Tetapi, aku yang menggali makamnya. Pemuda mabuk itu masih saja berusaha berteriak kepadaku. Dan seorang yang menyeretnya lekas-lekas membawanya keluar dari kedai. Lalu, terdengar mereka ribut di luar. Aku sempat mendengar mereka menyebut nama Nur. Aku duduk di bangku panjang dengan perasaan gelisah. Kegelisahanku semakin menjadi-jadi ketika aku lihat orang-orang pengunjung kedai itu satu persatu perlahan bangkit berdiri dan melangkah keluar. Mereka pergi dengan wajah pucat dan ketakutan, melangkah dengan langkah terburu-buru. Apa yang terjadi? Mereka takut melihatku. Rasa gelisahku tiba-tiba menjadi marah. Aku tidak suka dengan sikap-sikap ganjil yang diperlihatkan orang-orang itu. Aku merasa seolah diriku aneh, makhluk asing yang harus dijauhi, ditakuti. Apa yang sedang mereka pikirkan tentang diriku? Atau apakah mereka iri dengan apa yang aku peroleh selama dalam perantauan itu? Tetapi bagaimanapun, aku harus tetap bersikap sabar. Aku yakin mereka hanya iri saja kepadaku. Pemilik kedai datang menghampiriku ragu-ragu. Ada rasa ketakutan terpancar dari sorot matanya. Sorot mata ketakutan yang terlihat sama seperti yang terjadi pada orang-orang.
apakah kamu juga takut padaku, Pak Rahmat? Seperti halnya orang-orang tadi. Aku setengah menghardik, seakan mendapatkan tempat untuk melampiaskan rasa marahku itu. Aku rasa aku tidak akan membicarakannya. Nak Deden, aku hanya ingin menawarkan kopi pada Nak Deden. Sahut lelaki tua pemilik kedai itu, seolah berusaha menyembunyikan rasa paniknya. Jika tidak ingin ngopi, sebaiknya Nak Deden lekaslah pulang. Ucapan Pak Rahmat itu halus saja, tetapi terasa tajam menusuk. Aku terkejut dengan sikap orang tua itu. Oh, jadi Pak Rahmat mengusirku. Pak Rahmat takut kedai akan sepi jika aku masih di sini. Geramku padanya. Bukan begitu, Nak Deden. Aku hanya ingin kamu pulang dan jagalah keluargamu baik-baik. Saat ini, mungkin Nur sangat membutuhkan kamu berada di dekatnya. Kasihan dia. Pak Rahmat berkata dengan wajah sedih. Ada rasa prihatin yang mendalam, dan kemarahanku mereda seketika. Nur baik-baik saja dan akan baik-baik saja. Aku harap juga demikian. Tetapi pulanglah, dan kamu akan mengerti juga pada akhirnya. Nur yang akan tetap setia menunggu kepulanganmu. Aku sesaat masih duduk di tempatku dengan gelisah. Apa yang sebenarnya terjadi? Tampaknya Pak Rahmat tahu semua. Lelaki tua pemilik kedai itu seketika gugup. Mungkin kamu harus mengetahui sendiri tentang Nur. Aku seketika bangkit dan memaksa Pak Rahmat memberitahu apa yang sesungguhnya terjadi. Justru semakin aku memaksa, semakin menjadi-jadi saja ketakutan yang terlihat di wajahnya. Nur dan anakmu sudah meninggal beberapa minggu sebelum kepulanganmu, Nak Deden. Ada suara menengahi kami. Seorang tampak memasuki kedai. Seorang lelaki berumur setengah baya. Dan yang tinggal di rumahmu dan menyambutmu pulang, itu adalah halusinasi semu dari sebuah kemarahan arwah. Apa maksud Wak Maman? Omong kosong apa lagi yang disuguhkan kepadaku hari ini? Dengar, ini bisa membuatku gila. Aku marah karena merasa dipermainkan. Dengar, Wak, yang menyambutku pulang adalah nyata-nyata Nur dan Sila anakku. Tidak ada yang aneh. Tapi justru aku sekarang akan marah jika ada yang bilang sesuatu telah terjadi pada mereka, pada orang-orang yang aku sayangi. Wak Maman yang dikenal sebagai kiai di kampungku itu sesaat hanya menghela nafas panjang. Beliau telah berdiri di dekatku, mengusapkan telapak tangan kanannya ke wajahku. Pulanglah. Apa yang akan kamu lihat sekarang di rumahmu? Aku merasakan ada aliran sejuk menerpa wajahku yang seketika membuatku terkesiap. Aliran hawa sejuk dari efek usapan tangan Wak Maman. Aku seperti tersadar dari pukulan pesona yang ganjil. Pukulan yang telah menghipnotisku. Sesaat aku menatap pada Wak Maman. Wak Maman menatapku dan mengangguk. Pulanglah. Hanya kamu yang bisa menyelesaikan persoalan ini. Hanya kamu. Karena kamu adalah orang yang dikasihinya. Orang yang selama ini ditunggunya. Tiba-tiba perasaanku menjadi tidak enak. Ada rasa khawatir, gelisah, takut. Nur telah meninggal. Lalu, siapa yang ada di rumah itu? Aku segera bangkit dan pulang ke rumah. Aku telah melupakan niatku semula untuk belanja. Dan aku menemukan rumah dalam keadaan sepi. Rumah yang berantakan, seperti rumah kosong yang tidak terurus. Sarang laba-laba memenuhi langit-langit rumah. Benar-benar seperti rumah kosong. Rumah yang tidak berpenghuni. Bukankah kemarin ketika aku pulang dan pergi ke pasar tadi, rumah dalam keadaan bersih? Tapi mengapa sekarang terlihat kotor dan berantakan? Lalu, di mana Nur? Di mana Sila anakku?
Aku masuk ke rumah seperti orang kebingungan. Perasaan takut mulai merayapi jiwaku. Apakah yang dikatakan orang-orang itu benar? Tidak, Nur masih hidup. Nur, Nur. Aku berusaha memanggil. Sepi yang menyahut. Ada desir angin berhembus. Tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan di rumah ini. Udara terasa makin pengap. Semua jendela tertutup rapat. Aku semakin panik. Ketakutan kian menampar. Aku melangkah ragu-ragu. Ada bau busuk yang menyengat dari arah kamar bayi. Aku langsung berlalu ke sana. Sila tampak tertidur pulas di ranjang tempat tidurnya. Tapi mengapa bau busuk itu tercium begitu tajam dari tubuh anakku itu? Penasaran, aku menyikap selimut yang menutupi tubuhnya. Aku hampir pingsan tidak percaya. Ulat belatung tampak memenuhi tubuh Sila, menggerogoti tubuh kecilnya. Aku tersentak mundur dan syok seketika. Aku terus mundur melotot, dan mulut ternganga tidak percaya. Apa yang terjadi? Sila. Gerakan mundurku sesaat tertahan sesuatu. Aku berpaling, menatap ke arah belakang. Nur telah berdiri di pintu menatapku dengan tatapan sendu, tatapan mata yang kosong. Wajahnya begitu pucat, wajah yang membayangkan sebuah kesedihan yang mendalam. Sementara bau busuk yang sama terasa begitu menusuk dari tubuh Nur. Nur, apa yang terjadi? Aku berusaha bersikap tenang. Walaupun rasanya sudah mau pingsan, Nur tidak menjawab. Dia menundukkan wajahnya. Ada suara tangis tertahan, tangisan pilu yang sayup. Aku hanya ingin hidup bahagia dalam sebuah keluarga yang utuh. Dan aku tidak ingin lagi Mas Deden meninggalkan kami. Hanya itu keinginanku sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri. Aku hanya ingin bahagia bersama Mas Deden. Jangan tinggalkan kami lagi, Mas. Nur berkata lirih. Suaranya begitu sayup. Suara di antara isak tangisnya, pilu, dan mengiris hati. Aku begitu sangat terharu. Aku merasa berdosa telah meninggalkan Nur selama ini. Meninggalkan keluarga demi ambisi untuk menutupi rasa malu atas semua orang dan keluarga karena kemiskinan. Sesaat aku menghela nafas dan mendekat ke arah Nur. Tetapi aku tertegun. Nur malah melangkah mundur, seolah berusaha menjauh dariku. Nur. Heran atas sikap Nur itu. Nur menatapku tajam. Ada kemarahan terpancar dari sorot matanya. Aku bukan Nur yang dulu. Aku bukan istrimu yang patut kamu rindui lagi. Aku terdiam tidak mengerti. Sementara bau busuk bangkai itu kian menusuk hidung. Bau busuk yang terasa benar berasal dari tubuh Nur. Kemana bau wangi itu? Bau wangi yang tercium harum itu seakan telah sirna. Dan perlahan Nur membalikkan tubuhnya. Dia membelakangiku. Sesaat aku terpanah. Ada lubang menganga di punggung Nur. Lubang yang penuh darah dan nanah. Dengan ulat belatung memenuhi lubang itu. Lubang sebuah luka yang membusuk. Nur, apakah kamu? Aku menangis histeris. Nur membalikkan badannya lagi ke arahku. Wajahnya kian pucat, dingin, sedingin sorot matanya. Lihatlah Mas Deden, mereka telah merenggut kebahagiaan kita. Mereka tidak senang dengan kebahagiaan kita. Mereka yang ingin memisahkan kita. Mereka yang sungguh biadab, terkutuk. Nur memperdengarkan suara kemarahan yang membakar. Tapi suaranya begitu pelan, sayup, seperti suara desiran angin. Suara arwah, angin yang semakin terasa berhembus menerpa wajahku. Aku tidak rela dengan kematian ini. Aku masih ingin selalu bersama orang yang aku sayangi. Tetapi, mengapa? Mengapa mereka begitu iri dengan kebahagiaan kita? Mereka sungguh tidak punya hati. Kejam melebihi iblis.
Angin yang menerpa itu kian membadai, mengibarkan rambut Nur yang tergerai panjang. Sorot mata Nur kian mencorong merah. Sorot mata penuh kemarahan dan dendam. Dendam yang dibawanya ke kubur. Jadi benar adanya, jika Nur telah meninggal, juga Sila kecil. Hatiku benar-benar syok. Kenyataan yang begitu hebat memukul jiwaku. Apa yang terjadi? Apa yang telah menimpa pada orang-orang yang kusayangi itu? Apapun yang terjadi, kamu harus merelakan kematianmu, Nur. Wak Maman telah berdiri di pintu depan. Sejak kapan orang tua itu ada di sana? Betapapun kamu menyayangi Nak Deden, tetapi kalian sudah beda alam. Kamu harus rela dengan kenyataan ini. Dendam telah membuatmu tersesat di alam kematian. Sosok Nur berpaling marah pada orang tua itu. Apakah kau juga akan melakukan hal yang sama seperti apa yang mereka lakukan? Memisahkan aku dan Mas Deden. Wak Maman tidak menyahut. Dia hanya menatap lurus pada sosok Nur. Lurus dan tajam. Nur tampak terkejut. Dia tiba-tiba mengerang, seperti merasakan kesakitan. Tatapan matamu rupanya ingin menghancurkan tubuhku, menghanguskan ragaku. Ini belum berakhir. Angin yang menerjang ruangan itu seakan kian dahsyat, berputar dan menerjang isi rumah. Angin yang menggulung tubuh Nur. Ada suara jeritan panjang ketika tubuh Nur melenyap dan aku pingsan. Beri dia minum. Terdengar suara seseorang sayup menyentuh telinga. Perlahan aku mulai tersadar. Kubuka mataku dengan perasaan bingung. Di mana aku? Kamu di rumahku, Nak Deden. Seseorang yang aku kenal sebagai Wak Maman tampak tersenyum kaku. Dia menyodorkan segelas air putih kepadaku. Air putih yang diberikan oleh seorang gadis yang tampak menatapku dengan tatapan prihatin. Siapa gadis itu? Pikirku seraya meneguk air putih itu. Ada perasaan segar perlahan merasuk ke dalam tubuhku. Jadi, selama ini aku tinggal serumah dengan... Aku menangis pilu, tidak berdaya. Istri dan anakmu sudah meninggal, Nak. Tetapi kematian itu rupanya hanya meninggalkan sebuah dendam. Istrimu tidak rela dengan kematiannya. Wak Maman berusaha menghela nafas panjang. Ada kesedihan yang mendalam terpancar dari sorot matanya. Aku tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Orang-orang menemukan jasad istrimu sudah membusuk dengan luka menganga di punggungnya. Sila anakmu juga telah membusuk di keranjang tempat tidurnya. Sila kecil tewas oleh sebuah cekikan. Hanya iblis yang sanggup melakukan semua itu. Aku mengerang. Tapi siapa? Siapa yang telah melakukan perbuatan biadab itu? Pihak kepolisian sementara waktu ini hanya bisa memberikan kesimpulan bahwa Nur dan Sila adalah korban perampokan. Sahut Wak Maman seraya menatapku dalam. Tetapi firasatku mengatakan istri dan anakmu adalah korban pembunuhan, bukan perampokan. Aku tertegun dengan ucapan orang tua itu. Pembunuhan? Tapi, bukankah aku merasa tidak ada musuh? Lalu apa alasan Nur dan Sila dibunuh? Aku menemukan benda ini dari cengkraman tangan jasad Nur. Aku sengaja mengambilnya diam-diam sebelum pihak kepolisian datang. Wak Maman menunjukkan sesuatu kepadaku. Sesuatu itu adalah secarik robekan kain. Kain daster. Rupanya sebelum terjadi pembunuhan itu, Nur melakukan perlawanan dan berhasil mencengkram robek kain si pelaku. Apakah kamu merasa mengenal dengan siapa-siapa yang biasa memakai daster bercerak kain seperti ini? Aku segera meraih robekan kain daster itu, mengamatinya dengan kening berkerut. Apakah
Ini kan daster ibuku. Jantungku tiba-tiba berdetak dengan kencang. Tidak mungkin. Keluhku, kepalaku berdenyut sakit, sementara Wak Maman menatapku tajam. Dan aku berpendapat jika si pemilik daster itu adalah sosok di balik kematian istri dan anakmu. Tapi, bagaimana mungkin ibu melakukan ini semua? Robekan kain daster ini adalah milik ibuku. Aku syok. Aku kenal betul dengan cara kain itu. Itu adalah cara kain daster ibu. Sementara Wak Maman sesaat terdiam dan seakan tidak percaya dengan apa yang aku katakan. Orang tua itu menatapku tajam. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Gumamnya. Selama ini, ibu memang tidak pernah merestui pernikahanku dengan Nur. Bahkan, beliau marah besar. Semua karena Nur adalah orang miskin, anak yatim piatu. Aku tidak sanggup menahan air mata yang berlinang. Kesedihan, syok, dan rasa tidak percaya begitu kuat memukul jiwaku. Tapi, bagiku, Nur adalah segalanya. Sosok wanita yang aku kagumi, sosok seorang istri yang senantiasa menjaga kehormatan seorang suami. Aku tidak peduli dia miskin, dan kami menikah walau tanpa restu ibu. Ibu sangat murka. Tetapi, sebuah-buahnya seekor harimau. Dia tidak pernah memakan anaknya sendiri, Sahut Wak Maman. Tapi tampaknya semua sudah terlambat. Sekalipun kartu domino dijatuhkan, maka kartu-kartu yang lain harus dijatuhkan pula. Dan kematian Nur rupanya akan berbuah buntut panjang. Aku tidak tahu dan tidak ingin menduga jika semua ini adalah perbuatan ibumu. Tetapi korban selanjutnya akan berjatuhan. Apa maksud Wak Maman? Arwah Nur telah menjelma menjadi sundel bolong. Wak Maman seakan hendak menegaskan, dan aku terkejut bukan main. Arwah orang yang meninggal seharusnya akan kembali ke alam keabadian, tetapi karena marah dan dendam, rupanya telah mengubah segalanya. Dia telah menjelma sebagai iblis, dan hanya kamu yang bisa mencegahnya, Nak Deden. Aku terdiam, bingung, tidak tahu harus berkata apa. Kenyataan yang kuhadapi seakan telah membuatku gila. Sundel bolong. Nur menjelma sebagai sundel bolong. Arwah Nur yang tidak terima dengan kematiannya. Kematian yang tragis. Kematian yang begitu mengerikan. Dan sila kecilku. Ibu, apakah ibu yang tega melakukan semua ini? Aku menggeram dan marah. Sosok sundel bolong itu telah menjadi sosok yang menciptakan ketakutan di masyarakat. Isu tentang sosok iblis yang mengerikan itu begitu terasa kental mencengkram nyali warga. Sosok yang membuat keresahan, bahkan kemudian menciptakan teror-teror kematian. Orang-orang menemukan jasad seorang pemuda mengambang di kali dengan leher bekas luka cekikan. Bukankah jasad pemuda itu adalah pemuda yang menyapaku dalam keadaan mabuk waktu di kedai itu? Aku menatap jasad pemuda yang diangkat warga dari kali. Dia namanya Lutfi, pemuda pengangguran dan dikenal sebagai preman pasar. Sahut seorang warga yang paling dekat denganku. Ada luka bekas cekikan di lehernya. Teriak warga yang memeriksa jasad pemuda bernama Lutfi itu. Dan seketika orang-orang pun berpaling ke arahku. Dia korban cekikan sosok sundel bolong. Seorang warga berkata dengan suara ketakutan. Saat itu datang Wak Maman dengan langkah terburu. Orang-orang segera menyingkir, memberi jalan pada seorang tokoh yang dihormati di kampung itu. Wak Maman datang bersama beberapa orang berseragam kepolisian. Apa yang kamu pikirkan saat ini, Nak Deden? Apakah kamu berpikir jika si Lutfi adalah korban pembunuhan yang dilakukan oleh sosok sundel bolong itu? Wak Maman
Yang segera menghampiriku itu menatapku penuh selidik. Aku merasa tatapan mata orang tua itu kurang menyenangkan. Seperti halnya tatapan orang-orang yang berada di tempat itu. Aku tidak berani berkesimpulan seperti itu. Sahutku ragu, ada debaran aneh terasa menyentuh jantungku. Kamu benar, sundel bolong hanyalah makhluk gaib, kasat mata. Besar kemungkinan dia tidak mungkin membunuh manusia yang derajatnya lebih tinggi. Setahuku, dia hanya menakuti, tidak membunuh. Tatapan Wak Maman kian tajam kepadaku. Ada rasa kegugupan yang ganjil menderaku. Aku mulai gelisah. Aku mulai curiga, ada seseorang yang sengaja menciptakan isu tentang sundel bolong. Ucap Pak Maman lagi, suara yang datar, seperti sedang memikirkan sesuatu. Isu yang sengaja ditebarkan untuk menciptakan sebuah alibi. Nur adalah sosok sundel bolong itu. Ini adalah balas dendam dari kematiannya itu. Sahutku kemudian, berusaha menutupi kegusaran yang menerpa hatiku. Aku kian gelisah. Tapi ada apa dengan si Lutfi? Dan kematian ini seakan telah merubah pikiranku. Lutfi meninggal sebagai korban kebodohannya sendiri. Wak Maman kemudian berlalu ke arah para kepolisian yang sedang menyelidiki jasad pemuda itu. Kamu harus ikut bertanggung jawab atas semua ini, Deden. Lutfi mati oleh cekikan sundel bolong yang jelas-jelas adalah jelmaan dari istrimu. Seseorang berkata dari sampingku. Aku berpaling menatap seorang itu. Dia adalah teman dari pemuda yang bernama Lutfi itu, yang waktu itu menyeret Lutfi keluar kedai. Apakah kamu yakin jika ini adalah perbuatan sundel bolong itu? Aku membalas ucapan lelaki itu dengan rasa tidak senang. Itu jelas, semua adalah perbuatan sundel bolong. Iblis itu memang ada, bukan sekedar isu. Sahut lelaki itu lagi, suaranya makin keras. Mungkin terbawa rasa kemarahan karena temannya telah terbunuh itu. Aku akan bertanggung jawab jika itu adalah perbuatan balas dendam istriku. Aku tidak kalah kerasnya. Aku seakan merasa tersinggung dengan ucapan lelaki itu. Seakan lelaki itu menantangku untuk berkelahi. Kalau ingin ribut, jangan di sini. Carilah tempat yang leluasa untuk berkelahi. Wak Maman berteriak ke arah kami. Aku seketika terdiam, sementara lelaki itu cepat-cepat melangkah pergi dengan wajah kesal. Sementara tatapan mata sinis kian terpancar nyata dari para warga. Aku maklum, tentu kematian Lutfi telah menguatkan dugaan dan sangkaan mereka tentang adanya sosok sundel bolong itu. Tapi bagaimana jika sosok sundel bolong itu bukan hanya sekedar isu yang berhembus dan membuat keresahan serta ketakutan pada warga? Arwah Nur yang penasaran, arwah Nur yang hendak menuntut balas atas kematiannya itu. Aku mulai gelisah jika kemudian semua akan terbongkar. Aku mulai terserang rasa takutku. Mengapa dan apa penyebab kematian Nur? Kematian dari orang-orang yang kusayangi. Tetapi kematian Lutfi telah menciptakan ketakutan tersendiri buatku. Lutfi, dia yang telah mengubur jasad Nur. Tapi bukankah pemuda itu hanya melaksanakan perintah? Perintah atas pembunuhan Nur dan Sila. Kematian yang menyisakan sebuah dendam. Maafkan aku, Nur. Maafkan aku, Sila. Keluhku, gelisah, ketakutan, dan dendamku pada ibuku belum terbayarkan. Ibu yang tidak merestui kami. Aku tertegun ketika melihat seorang gadis melintas di jalan depan rumah. Gadis yang kemarin aku lihat berada di rumah Wak Maman. Siapa dia? Sorot matanya begitu cantik, berambut cepak. Tetapi hal itu makin memberi kesan cantik dalam penampilannya. Aku segera menyapa dan menghampirinya. Aku sebelumnya pernah melihat kamu. Siapa kamu, kalau aku boleh berkenalan? Gadis itu berhenti menatapku agak terkejut. Oh, kamu Mas Deden ya? Aku keponakan Wak Maman dari kota.
dan sedang berkunjung saja. Sejak kapan Wak Maman punya keponakan di kota? Pikirku heran. Tetapi aku tidak sempat memikirkan hal itu lebih jauh, karena gadis itu hendak kembali melangkah. Oh, rupanya kamu dari kota. Pantas saja aku tidak pernah melihat kamu sebelumnya. Gadis itu tersenyum dan mengangguk. Sesaat dia menatap ke arah rumahku. Aku sempat menatap sorot mata yang aneh dari tatapan matanya. Sorot mata penuh selidik, seolah ada sesuatu yang dicarinya di balik rumahku. Dan dia sedikit terkejut ketika aku bertanya, "Siapa namamu?" Devina. Gadis cantik yang bernama Devina itu sesaat menatapku. Senyumnya terlihat tajam. Sorot matanya seolah hendak menelanjangiku. Sorot mata yang mengingatkan pada sorot mata seorang penyidik. Aku rasa tidak ada yang istimewa pada diriku, hingga kamu menatapku sedemikian rupa. Sebuah kepura-puraan yang aku lihat pada diri Anda, ucap Devina yang seketika membuatku terkejut. Sebuah sebutan yang resmi, bukan lagi Mas, tapi Anda. Dan sebutan itu makin kuat mengingatkan aku pada sikap-sikap seorang kepolisian. Sikap yang tegas dan tanpa basa-basi. Apa maksud kamu, Vina? Aku mulai gelisah dengan sikap gadis itu. Devina sesaat hanya tersenyum, senyum yang misterius. Anda seorang aktor yang hebat, katanya seraya hendak kembali melangkah pergi. Tetapi aku cepat mencegahnya. Siapa kamu sebenarnya? Devina sesaat berhenti dan kembali menatapku. Apakah Anda telah lupa dengan apa yang aku katakan tadi? Aku bukan siapa-siapa. Aku hanyalah keponakan Wak Maman dari kota. Tapi sikap kamu seperti sikap seorang polisi. Aku berusaha menyimak wajah gadis itu. Berusaha mencari-cari tentang apa yang aku ucapkan itu. Apakah firasatku benar jika gadis itu adalah seorang polisi? Aku kadang bangga dengan firasat hatiku yang tidak pernah meleset. Dan kini aku berfirasat bahwa kamu adalah seorang polisi. Ada rasa terkejut sepintas tersirat dari sinar matanya. Lalu gadis itu tertawa kecil. Tawa yang seolah hendak mengalihkan rasa keterkejutannya itu. Aku bukanlah seorang polisi, katanya pula dengan tawa kecilnya seolah dia sedang menertawakan kebodohanku yang telah menganggapnya sebagai seorang polisi. Tapi, jika andai aku benar-benar seorang polisi, apakah Anda akan membunuhku? Ucapan kamu seolah menegaskan bahwa aku seorang pembunuh. Aku semakin tidak senang dengan sikap gadis itu. Tapi diam-diam rasa takutku kian menjadi. Gadis itu tiba-tiba tertawa. Tawa yang kaku. Tawa yang seolah mencemooh. Aku melihat sebuah ketakutan tersembunyi di balik sorot mata Anda. Apa yang Anda takutkan? Apakah Anda takut perbuatan Anda akan terbongkar? Dan aku terdiam seketika. Jadi ucapan gadis itu rupanya sebuah pancingan. Dan aku termakan oleh umpahnya. Gadis bernama Devina itu seolah tahu betul apa yang terjadi pada diriku. Sikapnya dan cara berbicara, serta sorot matanya itu telah menunjukkan bahwa gadis itu bukan sekedar keponakan Wak Maman. Semua yang terlihat pada diri gadis itu jelas menunjukkan bahwa dia adalah seorang kepolisian. Sesaat aku menatap tajam pada gadis itu, dan aku melihat gadis itu rupanya sudah siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Anda tidak akan bisa lari dari kenyataan, ucap Devina seraya kembali melangkah pergi. Aku membiarkan gadis itu berlalu. Kehadirannya jelas telah membuatku gelisah. Tetapi bagaimanapun, tampaknya gadis itu mulai mengendus apa yang terjadi. Lalu, untuk apa gadis itu berlalu di depan rumahku? Bukankah ujung jalan dari arah gadis itu tadi lewat adalah jalan buntu? Dan juga jarang sekali warga lewat.
Siapakah gadis itu? Aku mulai curiga dengan keberadaan gadis itu. Aku harus berbuat sesuatu sebelum semuanya terlambat. Tetapi rupanya aku benar-benar terlambat. Ketika orang-orang kembali digemparkan dengan penemuan mayat seorang lelaki di sebuah kebun warga pada sore itu. Penemuan mayat untuk kedua kalinya. Orang-orang makin terkejut setelah tahu sosok lelaki yang tewas itu adalah temannya Lutfi. Teman sesama preman di pasar. Dan aku mengenalinya sebagai lelaki yang menyeret keluar Lutfi dari kedai itu. Dan kemarin siang bersih tegang denganku. Jasad lelaki itu juga terlihat bekas cekikan di lehernya. Cekikan yang tampaknya telah mengakhiri hidup mereka. Apa yang kutakutkan itu rupanya akan terjadi. Wak Maman kelihatan gusar ketika muncul dan memeriksa jasad lelaki itu. Sementara aku termenung dengan pikiran kusut. Aku gundah, aku gelisah. Aku mulai terlanda ketakutan. Apakah benar mereka korban dari sundel bolong? Sundel bolong dari jelmaan arwah Nur yang marah. Apa yang harus aku lakukan? Bukankah Wak Maman pernah mengatakan, hanya aku yang bisa mengatasi persoalan ini? Tetapi, kematian dua orang itu sudah cukup membuat nyaliku kabur. Sudah cukup membuat teror dalam jiwaku. Dan orang-orang pun mulai membawa isu itu. Isu bahwa arwah Nur memang benar-benar telah menjelma menjadi sosok sundel bolong. Isu yang benar-benar membuat keresahan, kepanikan, dan juga ketakutan. Sudah cukup dua korban berjatuhan, Nak Deden, kata Wak Maman seraya menatapku tajam. Tatapan yang begitu menuduh. Apakah kamu masih tetap bertahan dengan pendirianmu? Aku yakin kamulah sebenarnya sasaran amukan kemarahan yang konon dari sosok sundel bolong jelmaan arwah Nur. Bukankah Wak Maman pernah mengatakan jika sosok sundel bolong tidak akan pernah membunuh manusia? Tapi kenyataan yang terjadi adalah sebaliknya. Sosok sundel bolong itu telah memakan dua korban. Sahutku panik. Justru suara Wak Maman kian tinggi. Sebenarnya kamu mampu menjawab pertanyaan itu sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan aku yakin ada sesuatu yang ganjil terjadi pada dirimu. Sesuatu yang ganjil? Apakah selama ini aku terlihat ganjil, aneh, atau mungkin orang tua itu telah menganggapku gila? Bahkan aku tertegun ketika Wak Maman berkata lagi. Kamu sebenarnya mengenal betul dengan Lutfi dan temannya itu. Dan kamu juga tahu mereka meninggal karena perbuatan mereka, dosa-dosa mereka. Apa yang membuat Wak Maman berpikiran seperti itu? Aku terkejut dengan sikap orang tua itu. Bukankah dua orang itu yang telah membunuh Nur dan Sila? Ucapan Wak Maman kini terdengar begitu tajam. Tajam menusuk jantungku. Jantungku yang seketika berdebar kencang. Kepucatan yang melandaku bukan lagi karena ketakutan, tapi adalah kepanikan. Aku mulai resah dan khawatir dengan sikap yang ditunjukkan oleh Wak Maman dan Devina. Dua orang itu tampaknya akan sangat berbahaya buatku. Mereka seakan telah mulai mencium gelagat apa yang terjadi. Kematian Lutfi dan temannya itu juga telah pula membuatku gelisah. Mungkin benar jika kemarahan sosok sundel bolong itu ditunjukkan kepadaku. Tetapi, bukankah Nur begitu menyayangiku? Hingga seakan kematian tak akan mampu meredakan rasa sayangnya itu. Nur yang tidak ingin berpisah denganku. Nur yang tidak rela dengan kematiannya itu. Tetapi, mengapa? Justru kemarahan Nur seolah memang ditunjukkan kepadaku. Lantas, Lutfi dan temannya itu pantas mati karena dosa-dosanya. Sosok sundel bolong itu memang ada. Dia telah menciptakan teror ketakutan dan kematian. Orang-orang kini mempercayai hal itu. Percaya bahwa memang sosok sundel bolong itu adalah jelmaan arwah Nur. Tetapi bagaimanapun, aku harus berbuat sesuatu. Aku harus bertindak. Wak Maman dan Devina itu. Suasana ketakutan yang terjadi pada warga harus aku manfaatkan. Aku harus bisa bertindak sebagai seorang pahlawan bagi mereka.
Aku merasa bertanggung jawab atas semua ketakutan yang terjadi pada kampung ini. Ketakutan oleh teror sosok sundel bolong. Lutfi dan temannya itu memang tewas oleh cekikan sosok iblis itu. Kataku, ketika berkumpul dengan warga malam itu di rumah teman Lutfi, yang masih ramai dengan para pelayat dan kerabat. Apa yang akan kamu lakukan dengan atas pertanggungjawaban itu? Memusnahkan sosok iblis itu? Sosok sundel bolong jelmaan arwah istrimu? Tanya seorang warga dengan nada marah. Dia adalah salah satu kerabat teman Lutfi yang meninggal itu. Sosok sundel bolong itu memang harus dimusnahkan. Tetapi apakah kalian tidak berpikir, mengapa istriku meninggal? Istri dan anakku, mereka korban pembunuhan. Dan kalian tahu siapa dalam pembunuhan itu? Adalah ibuku sendiri. Ibuku yang membayar Lutfi dan temannya. Apa yang membuat kamu berpikiran seperti itu? Menuduh ibunya sendiri? Apakah kamu punya bukti atas tuduhanmu itu? Tanya warga lain, seraya bangkit berdiri. Kami tahu, ibumu tidak pernah merestui pernikahan kalian. Tetapi kami rasa, seorang ibu tidak akan tega berbuat sebiadab itu. Atau, pikiranmu sendiri yang terasuki iblis. Akankah kamu akan menjadi anak durhaka? Walaupun rasa marah dan dendammu begitu besar pada ibumu. Aku tidak asal menuduh, aku punya bukti yang kuat. Aku mengeluarkan secari kerobekan kain daster itu dan menunjukkan pada warga. Wak Maman yang menemukan ini pada jasad Nur. Dan ini adalah robekan kain daster ibuku. Apakah kalian juga akan percaya dengan Wak Maman? Suara gemerang terdengar dari para warga. Tetapi rupanya mereka tidak mudah untuk percaya. Tetapi pula, ucapanku tentang Wak Maman itu seakan membuat para warga mulai berpikir. Mereka tentu akan percaya dengan apa yang dikatakan oleh orang tua itu. Ibuku harus bertanggung jawab atas kematian Lutfi dan temannya itu. Sesaat warga terdiam, semua menatapku. Dari mana kamu tahu jika Lutfi dan temannya itu membunuh atas perintah ibumu? Seorang tiba-tiba muncul, datang dan bergabung dengan warga. Seorang itu menatapku tajam. Seorang yang berdiri dengan wajah tidak senang. Jangan bawa-bawa namaku dalam urusan ini, Nak Deden. Aku pucat dan panik. Wak Maman, kataku gugup. Kau sebenarnya lebih kejam dari sosok iblis sundel bolong itu. Kata seorang yang ternyata adalah Wak Maman. Suaranya tajam dan datar. Mengapa kau tidak menjawab pertanyaanku itu? Dari mana kau tahu jika Lutfi dan temannya ini berbuat atas perintah ibumu? Aku sesaat terdiam dalam kebingungan. Warga kian tajam menatapku. Aku panik, aku gelisah. Lalu aku melangkah mundur dengan wajah ketakutan. Mundur dan hendak pergi. Mengapa Anda kelihatan terburu-buru? Seorang gadis berdiri menghadangku. Gadis yang aku kenal sebagai Devina itu tampak berdiri dengan sebuah pistol mengacung ke arahku. Sudah lama aku melakukan pengintaian. Dan tampaknya petualanganmu akan berakhir malam ini, Saudara Robi. Robi? Siapa Robi yang dimaksud? Terdengar suara gemerang dari warga yang merasa asing dengan sebutan nama itu. Sementara aku hanya bisa terdiam dengan gusar. Jadi, naluriku benar adanya. Rupanya kau seorang polisi. Gadis itu tersenyum sinis. Kau saja yang bodoh. Tidak mengikuti nalurimu yang selama ini kau percaya. Dan tidak pernah bohong. Lalu seolah ingin menjelaskan pada warga. Gadis itu berkata dengan suara lantang. Robi adalah nama samaran dari seorang bernama Deden. Dia adalah petualangan perampok kelas kakap yang paling dicari pihak kepolisian. Perampokan antar kota dan provinsi. Warga benar-benar dibuat tercengang dan terkejut oleh pernyataan gadis itu. Jadi selama ini, kampung ini dijadikan tempat persembunyian seorang penjahat kelas kakap, perampok kejam. Warga benar-benar tidak menyangka jika selama ini aku adalah seorang buronan.
Dan malam ini aku benar-benar melihat sorot mata kemarahan terlihat jelas pada warga. Kemarahan yang membakar. Dan sosok sundel bolong yang selama ini menjadi isu yang meresahkan hanyalah sebuah isapan jempol. Tidak ada sosok iblis yang bernama sundel bolong itu. Tidak ada kemarahan arwah. Isu tentang adanya sosok sundel bolong itu sengaja dihembuskan seseorang sebagai alibi. Alibi yang menutupi sebuah kejahatan yang kejam. Kejahatan tentang pembunuhan terhadap Nur dan Sila anaknya. Wak Maman menyahut. Suaranya pun terdengar lantang, mengatasi suara gemerang yang ribut dari warga. Seseorang yang sama, yang telah melakukan pembunuhan terhadap Lutfi dan temannya. Jadi, Lutfi dan temannya ini terbunuh bukan karena perbuatan sundel bolong? Terdengar suara warga yang bertanya lantang, warga yang marah. Siapa seseorang itu? Sesaat Wak Maman terdiam dan menatapku lurus. Tatapan mata yang seolah sebagai ungkapan menyayangkan segala apa yang terjadi pada diriku. Aku pernah berkata kepadamu tentang arwah Nur yang telah menjelma sebagai sosok hantu sundel bolong. Itu hanyalah sebuah pancingan belaka. Aku hanya ingin tahu apa reaksimu. Aku tersenyum, senyum yang aneh. Adanya sosok sundel bolong itu memang hanyalah isu yang aku sengaja. Aku telah membuat imajinasiku sendiri tentang arwah istriku yang terbunuh itu untuk sekedar menutupi apa yang terjadi. Malam itu memang terjadi keributan antara aku dan Nur. Nur sangat kecewa dengan apa yang terjadi padaku selama ini. Nur yang pada akhirnya mengetahui segalanya tentang aku, tentang petualanganku sebagai seorang perampok. Semula, aku berharap dengan hadirnya seorang anak bisa membuat kamu tersadar dan insaf. Tetapi, rupanya hal itu tidak juga membuatmu berubah. Aku sangat kecewa. Kamu kecewa kepadaku, Nur. Kamu kecewa dengan orang yang selama ini membelamu di hadapan ibu. Ibu yang selama ini tidak merestui kita. Aku marah dengan sikap Nur itu. Ibu tidak merestui kita, bukan karena kemiskinanku, tapi karena ibu tidak rela. Aku akan kecewa dengan semua tentang kamu. Aku masih berharap kamu bisa berubah. Dengar, Nur. Sifat iblis telah menjelma dalam diriku. Iblis yang senantiasa membisikkan sesuatu untuk berbuat kejahatan. Dan aku merasa menikmati bisikan iblis itu. Siapapun yang menghalangiku, aku tidak akan pernah peduli, termasuk ibuku. Apakah juga termasuk aku? Dan pertanyaan Nur itu seakan telah membuatku tertegun. Aku yang selalu termanjakan oleh sifat jahat, menatap nanar pada Nur. Aku seperti bukan lagi melihat sosok Nur yang kucintai, tapi tak lebih sosok penghalang yang harus aku singkirkan. Perasaan yang begitu dangkal. Dan aku tidak pernah berpikir dengan segala apa yang aku lakukan. Iblis telah memanjakan aku. Kamu memang anak durhaka. Kamu tidak tahu diri. Otak dan hatimu telah tertutup untuk kebaikan. Aku tidak merestui kalian karena aku sangat menyayangi Nur yang baik itu. Aku tidak ingin jiwa Nur yang bersih itu terkotori sifat iblismu. Seorang wanita tiba-tiba muncul menengahi kami. Sosok wanita yang aku kenal sebagai ibuku. Ibu, aku tertegun seraya menatap pada wanita itu. Tatapan penuh kebencian, tetapi semua sudah terlambat. Nur menatapku dengan sorot mata tak percaya. Wajahnya kian memucat. Darah mengucur deras di dadanya yang tertusuk belatiku. Aku merasa bahagia telah mati di tangan dari seseorang yang setulusnya aku cintai. Nur perlahan meluruk jatuh ke lantai. Ibu dengan cepat memeluk Nur, meraung histeris. Tangan Nur yang sekarat itu meraih ibuku. Maafkan aku, Ibu. Aku telah gagal menjadi seorang istri. Lalu,
Tubuh Nur terkulai dengan tangan mencengkeram daster ibu. Kamu benar-benar telah menjadi iblis. Jerit ibu seraya bangkit berdiri. Dan gerakan itu telah merobek kain dasternya yang tengah tercengkram oleh jeri Nur. Aku sudah lupa sejak terakhir bertemu ibu. Untuk apa ibu ke rumah ini? Aku masih terkesima dengan apa yang aku lakukan atas diri Nur itu. Telah membuat pikiranku beku. Bukankah sudah sejak lama ibu melupakan kami? Dan sikap ibu telah menciptakan kemarahan dan dendam dalam jiwaku. Aku tidak ingin melihat ibu untuk selamanya. Kamu salah jika punya anggapan seperti itu. Bagaimanapun, seorang ibu tetaplah seorang ibu. Kasih sayang ibu tidak akan pernah luntur. Ibu meratap dan mendekat padaku. Bohong, justru ibu yang telah menciptakan kemarahan dan dendam pada diriku. Aku menampar ibuku dengan keras. Ibu terpental. Ibu tampak panik ketika aku mendatanginya dengan pisau belati. Ibu berusaha bangkit, lalu dengan terburu, berusaha lari keluar. Aku mengejar, tetapi ibu telah menghilang dalam gelapnya malam. Kesal, aku kembali masuk ke rumah, ke kamar Sila. Jiwaku memang telah berubah menjadi iblis. Jiwa yang sama sekali tidak punya hati. Aku meraih leher Sila yang sedang tertidur nyenyak. Kuburkan mereka besok pagi. Dan jangan temui aku lagi. Anggap semua ini tidak terjadi. Katakan pada warga bahwa Nur dan Sila adalah korban perampokan. Kataku kepada Lutfi dan temannya. 2 preman pasar yang aku temui dan kubayar. Tetapi bagaimana dengan ibu? Ibu adalah titik kunci saksi dari semua peristiwa ini. Aku harus berbuat sesuatu untuk menyingkirkan ibu. Aku harus bermain dalam imajinasiku sendiri. Imajinasi sebagai seorang suami yang pulang dari perantauan dan menemukan istri serta anaknya telah mati. Aku harus bermain dalam jiwa iblisku. Tetapi keberadaan Lutfi dan temannya itu seakan membuatku resah. Lutfi yang mabuk itu seakan mulai tidak bisa mengendalikan diri. Lutfi dan temannya harus aku singkirkan pula. Aku mencekik mereka, seolah mereka adalah korban cekikan dari sosok sundel bolong imajinasiku itu. Kataku, seraya menatap resah pada warga yang tampaknya benar-benar marah dan siap menghakimiku. Hukuman penjara aku rasa tidak cukup untuk menebus dosa-dosamu, Nak Deden. Wak Maman menggeram marah. Tetapi kemarahan yang terjadi pada warga seolah memang tidak terbendung. Mereka berteriak mengutukku dan serentak beramai-ramai menyerangku dengan berbagai senjata tajam. Tidak ada tempat untuk hidup bagi seorang pembunuh kejam. Bunuh dia, teriak marah warga. Jumlah warga yang begitu banyak dan brutal itu tidak bisa teratasi oleh Wak Maman yang berusaha mencegah atas tindakan main hakim sendiri. Warga sudah terlalu marah. Warga yang merasa terbodohi itu kini seakan ingin meluapkan semua kemarahan itu dengan menyerangku. Berbagai pukulan benda tumpul dan tajam segera mendera ke arahku. Tetapi aku hanya tersenyum saja ketika melihat para warga mulai kebingungan. Bingung dan heran, serangan warga itu sama sekali tidak melukaiku. Terdengar suara tembakan yang menyentakkan kami semua. Tembakan ke udara, tembakan untuk membubarkan massa. Mundur semua, tindakan main hakim kalian memang sudah keliru. Dan si Robi itu bukanlah orang sembarangan, bukan lawan kalian. Gadis itu berteriak, dan teriakannya itu segera membuat para warga mundur. Siapapun tak akan bisa menghakimiku. Pelurumu pun tidak ada artinya bagiku. Kataku pada gadis itu, aku merasa menang. Aku yang akan menghakimimu, anak muda. Ada suara lain muncul. Suara yang seketika membuat semua memandang ke arah datangnya suara itu. Seseorang muncul dari kegelapan malam dan mendekat kepada gadis itu. Dia seorang wanita,
dan aku begitu mengenalnya. Ibu. Aku tersedak mundur. Entah ada rasa ketakutan yang ganjil terasa menjalarku. Sosok yang selama ini ku benci. Aku membenci ibuku sendiri. Wanita yang memang ibuku itu sesaat menatapku marah dan kecewa. Aku berdiri di sini demi membela kebaikan nama Nur. Nur bukanlah sosok sundel bolong yang selama ini seperti kalian pikirkan. Dan sosok iblis yang sebenarnya adalah dia, anakku. Ibu menuding ke arahku. Malam itu, Tuhan telah menyelamatkanku agar aku bisa menghukum dosa-dosa anakku sendiri. Aku tiba-tiba tertawa, tawa yang menyeramkan. Aku kembali bangkit dalam keberanianku. Kini seolah aku berhadapan dengan seorang musuh, bukan lagi seorang ibu. Hukumlah aku, Ibu. Hukumlah aku sebagai seorang anak yang telah mendurhakai ibunya. Tawaku kian menjadi-jadi. Tawa seorang pendosa. Tawa seorang durhaka. Tawa iblis. Aku melihat sorot mata kekecewaan begitu kian menjadi pada sorot mata ibu. Kecewa dan marah. Aku melihat ibu bergerak cepat merebut senjata pistol itu dari tangan Devina. Demi Nur, demi Sila cucuku tersayang. Pistol itu meletus. Suaranya terdengar memekakkan telinga. Sebuah peluru berdesing menembus dadaku. Ada darah terpercik dan aku merasakan jantungku seperti tertembus. Aku seketika pucat. Aku panik, takut. Bukankah selama ini peluru polisi tidak mampu melukaiku? Tetapi mengapa sekarang? Kekuatan seorang ibu akan mampu mengalahkan segalanya. Ucapan seorang ibu adalah sebuah doa. Hormati dan bahagiakanlah ibumu. Aku kian berdera rasa ketakutan. Tapi mungkin penyesalan sudah tidak ada artinya. Aku harus bisa keluar dari tempat ini. Aku harus lari. Lalu dengan sisa-sisa tenaga, aku berusaha lari. Warga pun seakan tidak ingin membiarkan aku lolos begitu saja. Mereka segera bangkit mengejarku sambil berteriak. Tangkap iblis itu, jangan biarkan dia lolos. Tetapi aku terus saja berusaha untuk berlari, walau tersaruk-terseok, dengan sisa-sisa nafas yang tersenggal. Sampai kemudian aku terhenti oleh sosok tubuh yang berdiri menghadang. Sosok yang berdiri membelakangiku. Ada bau busuk bangkai yang menyengat. Bau busuk yang keluar dari sebuah luka yang menganga pada punggung sosok itu. Luka yang penuh dengan ulat belatung. Aku terpanah ketika sosok itu perlahan membalikkan badan menghadapku. Aku seketika terkejut ketakutan. Nur. Sosok itu memang Nur. Dia menatapku dengan sorot mata kosong, beku. Sorot mata yang membayangkan rasa kekecewaan. Aku tidak rela harus berpisah denganmu, Mas Deden. Aku ingin selalu bersamamu. Terdengar suara yang sayup dari sosok Nur. Aku terpaku, lalu sosok Nur mendekat padaku. Dengan kedua tangan terlentang ke depan, ke arah leherku. Demikian akhir kisah ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas doa dan support sahabat pendengar Camp Story. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Tunggu kisah lainnya di video selanjutnya. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.